والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يقضي حاجاتنا وحاجاتكم وحاجات من أوصانا بالدعاء وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين ويختم لنا ولكم بحكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Al-muqaddimatu. Alhamdulillahil fattahil alim al-halimil hakim ghafiril dhanbi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzitauli la ilaha illallah wa ilaihil masir wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akramana bil islami wa an'ama alaina bil iman wa hadana ila tamassuki bil urwatil wuthqa wal hablil aqwa wa dzalika bittiba'il qur'an wal ihtida'i bi sunnatir rasulil azim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karrama fi kulli hinin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Wa ba'd, fahadhihi risalatun fi aqaidil muslimi al-musahhahah ishtamalat alal ahammi min aqaidi ahli sunnah wal jamaah. Jama'at wa aw'at ma labudda lit talibin min ma'rifatihi wa ma yadulluhum ala sabilil qawim was siratil mustaqimil ladzina umiru bittiba'ih wa yahfazuhum minas subulil mutafarriqati allati taba'aha al mubtadi'un fadallu wa adallu. Qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih wa hiya kafiyatun liman 'arafaha an ma'rifatil aqaidil mutawwalah kafilatun bi iqna'il makhdu'in bi tibai ahlil bid'ah in kana lahum nasibun minat taufiq li'anna katsiran minal makhdu'in la yarji'una ilal haqq walau dhahara lahumun nahar li ta'assubil a'ma wa mutaba'atul hawa wa litatazayyana syaitani wa lituzayyin tazyini syaitani lahum su'a hasana. Qala ta'ala afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhabu nafsuka 'alaihim hasarat. Walamma wasafa sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam ba'dha ahlil hawa qala yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halaqihim yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramyati thumma la ya'uduna fihi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Al-hadits rawahul Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'al hawa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan disempurnakan dengan nikmat taufik, nikmat hidayah serta inayah sehingga alhamdulillah kita bisa duduk berkumpul sambil kita beriktikaf di Masjid Darul Muttaqin, sambil kita sedikit demi sedikit
mempelajari, mengkaji daripada warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi salah satu penyebab kita untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan dari Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada majelis yang kita adakan saat ini dan yang akan datang dan seterusnya, kita akan membaca, membahas, mengkaji dari kitab yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, seorang ulama yang beliau dilahirkan di Indonesia, tepatnya di kota Bogor. Kemudian beliau besar dan terdidik di negeri Yaman, dan sekarang beliau istaqarra fi Madinatil Munawwarah. Beliau menetap di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid banyak sekali memiliki kitab-kitab yang beliau susun, dan salah satu dari sekian banyak kitab yang beliau susun adalah kitab yang akan kita baca, yang beliau beri judul dengan Al-Ajwibah Al-Ghaliyah. Ada juga beliau menyusun kitab yang beliau beri judul Hidayatul Mustafid, itu untuk di dalam menyarahkan daripada kitab ataupun hadis Jibril, yang di situ beliau membahas tentang ilmu tauhid, tentang ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Adapun di kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, beliau fokus membahas di dalam kitab ini tentang penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana di dalam muqaddimah, di dalam pembukaan dari kitab, beliau menyebutkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang bermunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Di situ Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di dalam Al-Qur'an wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya hadza inilah sirati jalanku, yaitu jalan para nabi, jalan para rasul, para siddiqin, syuhada dan solihin. Wa anna hadza sirati, inilah jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan sekali-kali kalian wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali wahai kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti daripada jalan-jalan lain, fatafarraqu bikum an sabilih, sehingga kalian akan tersesat dari jalan Allah yang telah dijelaskan oleh para nabi dan para rasul. Maka hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, di situ ada fi'il amr. Dari kalimat yang kita baca tadi terdapat fi'il amr, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Di situ ada fi'il amr, yaitu kalimat ittaba'a yattabi'u, ittabi', yang ketika dijamakkan fi'il amr tersebut menjadi ittabi'uh, fattabi'uh. Di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam usul fikih, kita sudah mungkin antum pelajari, di dalam usul fikih ada kalimat al-amr lil wujub. Al-amr lil wujub, ketika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang mana dalam bentuk kalimat fi'il amr, maka madhon atau kemungkinan terbesar dari fi'il amr tersebut, perintah tersebut adalah perintah yang bersifat wajib. Ini mayoritas, artinya ketika Allah ataupun ketika Nabi Muhammad menyampaikan suatu hukum, yang mana hukum tadi diawali dengan kalimat perintah. Kalimat perintah itu di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amr, maka madhon, yaitu kemungkinan terbesar dari fi'il amr tersebut adalah lil wujub, menunjukkan arti bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun Nabi di dalam ayat ataupun di dalam hadis tersebut itu perintah yang bersifat wajib. Ini mayoritas. Artinya
tidak seluruh daripada perintah yang ada di dalam Al-Quran dan tidak seluruh dari perintah yang ada di dalam hadis Nabi itu bersifat perintahnya wajib. Tidak seluruh, mayoritasnya wajib. Tetapi juga tidak jarang ditemukan daripada firman Allah ataupun hadis Nabi Muhammad yang di situ ada kalimat perintah, tetapi perintahnya bersifat sunnah, bahkan ada perintah yang bersifat mubah. Jadi kita harus pinter-pinter membaca dan memahami dalil Al-Quran, harus pinter-pinter membedakan daripada dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan serta-merta di saat kita mendapati di dalam ayat ataupun hadis tersebut ada fi'il amr, lalu kita langsung mengatakan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun apa yang diperintahkan oleh Nabi itu perintah yang bersifat wajib. Harus diteliti terlebih dahulu dan harus difahami terlebih dahulu, dan setelah kita fahami, setelah itu juga kita harus melihat dari apa yang difahami oleh para ulama apakah sesuai dengan pemahaman kita. Kadang-kadang minta maaf, sekarang ini banyak daripada umat Nabi Muhammad yang dionya faham bahasa Arab, yang dionya faham tentang usul fikih, tetapi bukan berarti apa yang dia fahami tentang Al-Quran ataupun hadis itu langsung kita katakan benar. Harus mengikuti dan disesuaikan dengan apa yang disepakati oleh pendapat ulama-ulama terdahulu. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita sepakati ada perintah, maka kemungkinan terbesar perintah itu bersifat wajib, tidak menutup kemungkinan perintah itu bersifat sunnah, juga tidak menutup kemungkinan bahkan perintah itu bersifat mubah, tergantung dari apa yang diperintahkan. Misal kita membaca Al-Quran, di situ ada banyak ada beberapa ayat yang berbunyi kulu washrobu, ada kalimat kulu, makanlah kalian, washrobu, minumlah kalian. Itu perintah kita diperintahkan untuk makan dan diperintahkan untuk minum. Nah, apakah makan dan minum ketika diperintahkan oleh Allah langsung kita katakan al-amr lil wujub? Perintah ini bersifat wajib. Artinya makan wajib, minum wajib. Kalau tidak makan, kalau tidak minum, maka berdosa. Bukan berdosa. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Artinya ada perintah yang tidak wajib. Itu hukumnya mubah. Kalau di dalam bahasa balaghah, Allah mengatakan kulu washrobu, Allah berfirman kulu washrobu, itu maknanya bukan perintah lil wujub tetapi lil imtinan. Apa artinya lil imtinan? Allah ingin memberikan kabar gembira kepada kita hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, yang mana salah satu nikmat yang Allah berikan adalah makanan dan minuman. Kulu washrobu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Katanya Allah Subhanahu wa taala, makanlah, minumlah. Jadi Allah memberikan becak kita, gambarkan keadaan ketika kita bertamu di rumah seseorang, lalu wong tadi tuan rumah ngomong sama kita, makanlah, minumlah. Nah, apakah itu artinya wajib? Tidak. Dia pengen kita tahu bahwasanya betapa gembira senangnya dia ketika kita menikmati apa yang telah dia hidangkan untuk kita. Jadi tidak serta-merta perintah itu artinya wajib. Adapun di dalam ayat ini, wa anna hadza, anak bahasa terlalu panjang baca hilang kemana-mana gak? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Di situ ada kalimat fattabi'uh, ikutilah jalan Allah yang telah dijalani, yang telah dicontohkan oleh para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan solihin. Ana dapatkan kalimat 4 kelompok tadi dari mana? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang dicintai oleh Allah, sehingga Allah menyebut jalan itu sebagai siraton mustaqimah, adalah jalan para nabi dan para rasul. Kemudian jalan para siddiqin. Kemudian yang ketiga jalannya syuhada. Yang terakhir jalannya solihin. Ana dapatkan 4 kelompok ini dari mana? Dari firman Allah yang lain. Kita tahu alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Itu ada firman Allah yang berbunyi seperti itu. Di dalam surat Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka yang kita diperintah, diminta
diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah, mantapkanlah hati niat kami agar berjalan di siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat mustaqim itu dijelaskan oleh Allah di dalam ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan mereka yang telah engkau berikan nikmat. Timbul pertanyaan lagi, siapa nian mereka itu yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijelaskan di ayat yang lain. Bahkan bukan di dalam satu surat, di lain surat, di dalam ayat yang lain, alladzina an'amallahu alaihim, mereka yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Min. Di situ min ada kalimat dari. Min itu kalau di dalam bahasa pelajaran nahwu merupakan huruf jar, huruf khafad, dan maknanya salah satu makna daripada min adalah litabyin, menunjukkan daripada penjelasan. Alladzina, mereka itu jelas atau belum? Mereka itu jelas atau belum? Belum. Alladzina, mereka, an'amallahu alaihim, yang telah diberikan nikmat, sudah jelas atau belum? Ketika Allah, mereka itu disifatkan oleh Allah an'amallahu alaihim, telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sifat bagi mereka kan? Mereka yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah jelas? Belum. Maka dibutuhkan min yang berarti, yang berfungsi sebagai tabiin atau bayan. Dijelaskan lagi oleh Allah. Kalau antum belajar nahu di pondok-pondok Jawa, maka min itu artinya bayani. Bayani penjelasannya, penjelasan dari alladzina an'amallahu alaihim adalah bayani, penjelasannya an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sebaik-baik rafiq, sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik kawan kita untuk berkumpul di dunia dan di akhirat adalah mereka. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirat, ini salah satu contoh yang membuktikan kita tidak bisa menyimpulkan hukum dari satu ayat. Terkadang hukum yang ada di dalam satu ayat itu disampaikan, dijelaskan di dalam ayat yang lain, dan contohnya terlalu banyak untuk kita contohkan. Salah satu contohnya itu. Jadi di sini Allah berfirman, wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku, jalan para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada dan solihin. Para nabi dan para rasul. Ustaz, di dalam ayat itu yang disebut cuma nabi, rasul tak ganti. Yang ini kan banyak bertanya sekarang ini kan. Ustaz, nambahi ada rasul itu dari mana? Yang Allah sebutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Kenapa Ustaz nambahi rasul sedangkan Allah cuma nyebut nabi? Nabi itu umum, rasul itu khusus. Jadi kalau disebutkan nabi termasuklah di situ rasul. Tetapi jikalau kita menyebutkan rasul maka tidak termasuk di situ nabi-nabi yang lain. Jadi otomatis ketika disebutkan nabi termasuklah di situ rasul. Makanya tidak salah kalau kita nyebutkan jalannya para nabi dan para rasul, jalannya siddiqin, syuhada dan solihin. Fattabi'uh, ikutilah. Nah, di situ ada kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan, maka di situ ada tiga kemungkinan. Perintah yang bersifat wajib, perintah yang bersifat sunnah, atau perintah yang bersifat mubah. Wajib jikalau kita tidak melaksanakan maka kita kena dosa. Sunnah jikalau kita tidak melakukannya maka tidak ada dosa. Kalaupun mubah maka itu ikhtiar atau bersifat pilihan. Nak melok laju, nandak melok juga laju. Nak ngawi kenyo laju, tidak digawi ke juga laju. Nah ini fattabi'uh, ikutilah. Allah memerintahkan kepada kita hamba Allah untuk mengikuti jalan siraton mustaqimah. Apakah perintah mengikuti jalan yang lurus ini bersifat wajib atau bersifat sunnah atau bersifat mubah? Maka kira-kira apalah jawabannya? Kalau ente ngomong bersifat wajib, wajibnya dari mana? Kalau ente ngomong itu sunnah, sunnahnya dari mana? Kalau ente ngomong itu bersifat mubah, mubahnya dari mana? Baca tak di mana-mana kayaknya. Makanya kalau ada yang nanya, Ustaz nanya sama, mak mana? Kira-kira jawabnya cak ini. Ustaz minta maaf, ilmu tu tak baca di kira-kira ke? Benar itu jawabannya. Jadi pertanyaan anak yang salah. Kalau anak nanya sama kamu, perintah ini kira-kira bersifat wajib atau sunnah atau mubah? Kira-kira mak mana? Ente jawab sagusi sama anak. Ustaz minta maaf. Yang namanya agama itu tidak baca di kiro-kiro. Kita nih belajar nih pengen majelisnya nyari ya yakin. Kalau kiro-kiro tuh masih 50. Nah kalau anak nanya kiro-kiro mak mana lah?
Kamu nyawab model itu anak tidak marah. Kenapa? Karena anak tahu pertanyaan anak memang salah. Jadi ini katanya ulama fattabi'uh itu perintah bersifat wajib. Limadza? Kenapa bersifat wajib? Karena antum setelah perintah itu ada larangan. Wala tattabi'us subul. Setelah perintah ada larangan. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, ini artinya ketika Allah memerintahkan ikutilah jalan ini dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan tersesat. Kalimat setelah perintah tersebut menunjukkan bahwa perintah yang Allah perintahkan supaya kita berjalan di jalan shiraton mustaqimah itu wajib untuk kita lakukan. Maka hadirin, setelah kita baca tadi ayat dan kita sedikit membahas tentang makna ayat tersebut, maka kita bisa simpulkan kita sebagai hamba Allah dari umat Nabi Muhammad diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti jalan yang lurus. Dan ketika kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus, sudah barang tentu kita harus tahu mana jalan lurus itu. Kan itu kan? Benar tak? Kan logikanya kan? Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus, maka kita harus tahu mana yang jalan lurus itu, sehingga kita tidak meloi jalan-jalan lain. Nah makanya di dalam ayat tadi wa anna hadza sirati, Allah ngomong wa anna hadza, ini loh jalan yang lurus, berarti jalan lurus itu sudah ada. Jalan yang lurus sudah ada, tinggal kita peloi. Nah, ketika kita ingin mengikuti jalan yang lurus, maka secara otomatis di situ ada perintah lain, ma yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ada kaidah fiqhiyah, ma yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna perintah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ketika kita diperintahkan oleh Allah dengan perintah wajib untuk mengikuti jalan yang lurus, maka mengikuti jalan yang lurus itu tidak bakal sempurna kecuali jikalau kita mempelajari, kecuali kita taklim. Maka oleh karenanya taklim ini sebagai pokok utama, modal utama agar kita bisa mengikuti jalan yang lurus. Maka hukum taklim itu sama seperti mengikuti jalan yang lurus. Mengikuti jalan lurus wajib, maka secara otomatis taklimnya juga menjadi wajib. Nah, ini kira-kira paham ya? Kira-kira itu penjelasannya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Kemudian masalah jalan yang lurus ini yang sekarang ini sudah dikenal kita dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, sebenarnya lafaz ahlus sunnah wal jamaah itu bukanlah lafaz yang disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ahlus sunnah wal jamaah adalah ibarat dari apa yang difahami oleh ulama, baik di dalam ilmu fikih ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu ihsan, yang dikenal dengan arkanuddin, yang dikenal dengan rukun-rukun agama, yang difahami sesuai dengan pemahaman dari tabi'in, yang tabi'in tadi mendapatkan dari sahabat, yang sahabat mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemahaman inilah yang kemudian dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kita tahu, ana yakin antum pernah dengar dan mungkin antum hafal, ada hadis Rasulullah, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Di situ ada 3 kelompok yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni, sebaik-baiknya masa zaman adalah masaku dan masa sahabat. Kemudian yang kedua, tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah masa sahabat yaitu masa tabi'in. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah tabi'in yaitu masa tabi'in. 3 kelompok ini, tabi'in, sahabat, ini adalah masa yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul qurun. Nah, kalau Nabi Muhammad menyebut ini adalah khairul qurun, maka akan timbul pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah. Ada mafhum mukhalafah, ada pemahaman terbalik. Kalau Nabi nyebut masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in adalah masa-masa terbaik, maka secara otomatis semakin mundur zaman,
semakin mundur masa, maka kebaikan yang ada di dalam tubuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah barang tentu kebaikan itu tidak sama seperti masa-masa 3 zaman tersebut. Kan saya itu kan? Nabi nyebut khairul qurun, sebaik-baiknya masa adalah 3 masa itu. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, masa setelah masa-masa mereka, apalagi ujung-ujung zaman seperti kita sekarang, ujung-ujung zaman, akhir zaman seperti saat-saat ini, maka kebaikan yang ada tetap ada. Kebaikan dari umat Nabi Muhammad tetap ada. Ummati kal mator, kata Rasulullah. Umatku ini seperti hujan, manfaatnya ada kapan baik. Bagus umat Nabi Muhammad, cuma volumenya, cuma jumlahnya, kapasitasnya tidak sebaik, kualitasnya juga tidak sebaik daripada masa-masa sebelum, yaitu masa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pemahaman-pemahaman yang difahami oleh sahabat, yang difahami oleh tabi'in dan tabi'in itu disimpulkan oleh para ulama di dalam ilmu rukun Islam, jadilah ilmu fikih. Di dalam ilmu tauhid, rukun iman, jadilah ilmu akidah. Di dalam ilmu ihsan, jadilah ilmu tasawuf. Kan Nabi Muhammad, hadis Jibril, beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Antum tahu kan hadisnya kan? Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa tanda-tanda kiamat. 4 rukun agama itu 4. Pertama rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, sama pengetahuan tentang tanda-tanda kiamat. Itu termasuk daripada rukun agama, atau yang sekarang dikenal dengan fiqhu tahawulat. Jadi ketika Nabi ditanya tentang rukun Islam, kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, maka apa yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, itu disimpulkan oleh para ulama, jadilah ilmu fikih. Dan dari sekian banyak pendapat, dari sekian banyak mujtahid yang disepakati untuk diikuti cuma 4. Artinya bukan yang lain salah, bukan hanya ada mazhab 4, mazhab lain itu banyak sebenarnya. Ada mazhab Daud al-Zahiri, ada banyak mazhab. Cuma kenapa cuma 4 ini? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kenapa cuma 4 ini? Karena inilah yang disepakati oleh para ulama yang sanad keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Ini alasannya, karena sanad ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Jadilah ilmu fikih. Jadi ketika kita mempelajari ilmu fikih dalam mazhab Syafi'ikah atau mazhab Maliki dan seterusnya, itu sama baik kita mempelajari Al-Quran, hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi salah besar ketika ada yang ngomong dia lancang, dia minimnya pengetahuan, dia ngomong bahwasanya, buat apa belajar fikih dari mazhab Imam Syafi'i, langsung beda dari hadis, langsung beda dari Al-Quran. Itu seakan-akan ini dia ngomong itu ada Al-Quran yang beda yang dimiliki oleh Syafi'i, ada hadis yang beda yang dimiliki oleh Syafi'i, ada hadisnya Syafi'i, ada hadisnya Nabi, ada Al-Qurannya Syafi'i, ada Al-Qurannya Nabi. Lo kenapa itu? Karena kita ngomong ketika kita belajar Syafi'i, maka keyakinan kita, iyolala kita belajar Al-Quran, iyolala kita belajar hadis. Cuma karena minimnya pengetahuan kita, maka kita langsung mengikuti Syafi'i. Nah seperti itu. Ketika dia ngomong langsung beda dari Al-Quran, langsung beda dari hadis, ngapo nak lewat Syafi'i? Oh berarti dia meyakini ada Al-Quran selain Al-Quran yang kita pegang sekarang. Na'udzubillah, itu salah. Kemudian di dalam ilmu akidah disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang diikuti adalah Imam Abu Hasan al-Ash'ari wa Abu Mansur al-Maturidi, atau yang sekarang ini dikenal dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, memang zaman masa Asy'ari dan Maturidi ini di bawah zaman ahli fikih, di bawah zaman ahli hadis. Makanya sekarang ini ada sedikit pelesetan, jebakan Batman. Ada apa yang sekarang prank nih, prank plesetan. Ini jebakan Batman. Mana dulu? Asy'ari dulu atau Maliki dulu? Nah, pertanyaan seperti itu. Ahlu fikih dulu atau hadis dulu? Mereka sengaja membuat pertanyaan seperti itu untuk menanamkan keraguan hati di dalam kita, di dalam hati kita, bahwasanya kedatangan ilmu tauhid ini seakan-akan baru ada di masa Asy'ari. Artinya Imam Syafi'i, Maliki dan seterusnya dulu tuh bukannya Asy'ari. Nah itu salah. Memang zaman mereka para ahli fikih, ahli hadis duluan dibandingkan zamannya Asy'ari dan Maturidi. Cuma bukan berarti pemahaman Asy'ari itu tidak sepaham dengan Syafi'i dan yang lain. Tidak. Mereka para ulama
mereka mengikuti khairul qurun, sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu yang diikuti. Nah, cuma mereka simpulkan jadilah Syafi'i, jadilah Maliki di dalam ilmu rukun Islam. Kemudian mereka simpulkan jadilah Asy'ari dan Maturidi. Itu cuma sebatas just name. Cuma sebatas namo, penisbatan seperti itu. Jadi seluruh ulama setelah munculnya Asy'ari dan Maturidi, mereka menisbatkan diri mereka yang mengikuti sahabat, yang mengikuti tabi'in, yang mengikuti tabi'in, dan mereka otomatis mengikuti Allah dan Nabi Muhammad. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, mengikuti jalan ini. Mereka nisbatkan diri mereka bahwa mereka pengikut Imam Asy'ari dan Maturidi dari kelompok manapun, entah itu Malikiyah, entah itu Syafi'iyah, entah itu Hanafiyah, Hambaliyah, mereka menisbatkan diri mereka sebagai Asy'ari di dalam akidah. Bukan berarti mereka tidak meloi sahabat, bukan. Cuma Asy'ari dan Maturidi ini menyimpulkan apa yang beliau fahami dari apa yang difahami sahabat dan seterusnya, sehingga dituliskan, dibuat seperti program, dibuat seperti apa namanya, tulisan yang rapi. Maka dengan tulisan yang rapi itu, akidah yang dulu sebatas yang difahami di dalam pikiran, yang difahami di dalam hati, tidak tertulis di dalam kitab, yang di dalam tulisan, maka di masa Imam Asy'ari ditulis, sehingga apa yang difahami oleh mereka itu bisa dipelajari oleh setiap umat Islam. Nah, inilah jadi sejarahnya timbulnya akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena mereka bukan membuat akidah pemahaman baru, akan tetapi mereka hanya sebatas menyimpulkan dari apa yang dipahami sahabat dan seterusnya. Kemudian ihsan, ada rukun ihsan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril. Nah, inilah yang menjadi ilmu tasawuf. Sama, bukan ilmu itu ilmu yang baru, ilmu yang tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'in, tidak. Itu hanya menyimpulkan dari sekian banyak hadis, dari sekian banyak Al-Quran, maka dibuatlah judul ayat-ayat hadis-hadis yang berbicara tentang ikhlas, ayat-ayat hadis-hadis yang berbicara tentang tawadhu dan seterusnya, sehingga jadilah ilmu tasawuf atau ilmu ihsan. Nah, ini yang disebut dengan apa? Hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Maka di dalam kitab Ajwibatul Ghaliyah kita akan fokus membahas di poin yang kedua dari rukun agama, yaitu di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya yang akan kita bahas. Akidahnya yang akan kita bahas, apa yang kita anun, apa yang kita fahami, dan ketika kita fahami ini, maka secara otomatis kita telah mengikuti dan menjalankan perintah Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fattabi'u. Kemudian beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumain mengatakan di dalam kitab ini bahwasanya beliau sangat berharap bagi para yang membaca agar mendapatkan hidayah, agar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima, bisa memahami dari apa yang akan beliau sampaikan, tuangkan di dalam kitab ini. Dan penting, kata beliau, di dalam mempelajari akidah ini untuk mendapatkan taufik daripada Allah, karena berapa banyak daripada mereka yang sudah tampak di hadapan mereka kebenaran, akan tetapi tidak dibarengi dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, maka sehebat apapun kebenaran akan ditolak mentah-mentah. Jadi kita belajar nih bukan untuk berdebat, kita belajar bukan untuk menyalahkan sana sini, kita belajar pertama untuk diri kita, dan kita mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau membawakan satu hadis yang mana beliau mengatakan, di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad mengatakan sifat daripada tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman adalah yaqra'unal Qur'an la yujawizu halaqihim yakhrujuna miniddin kama yakhrujus sahma minar ramiyah. Ini fenomena akhir zaman. Kata Nabi Muhammad, kaget di akhir zaman bakal timbul wong yang dionyo tampak lahirnya ahli agama, tidaklah berbicara kecuali yang mereka bicarakan adalah Al-Quran. Mereka hafal, mereka bisa hebat setiap ucapan, setiap ceramah apa yang disampaikan Al-Quran. Tetapi Nabi Muhammad ngomong, yakhrujuna minaddin yaqra'un Al-Quran la yujawizu halaqihim. Apa yang mereka baca tidaklah melewati daripada, hanyalah sebatas di tenggorokan tidak sampai ke hati. Mereka keluar menjauh daripada agama sebagaimana menjauhnya anak panah dari busur panah. Ini gambaran dari Rasulullah. Artinya Al-Quran sehebat-hebatnya dalil adalah
Al-Quran jikalau tidak dibarengi dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, maka sekaliber Al-Quran pun tidak bisa bermanfaat untuk orang tersebut. Maka sangat butuh yang namanya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pada akhir muqaddimah beliau meminta kepada Allah dengan doa yang Allah ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita minta kepada Allah agar kita tidak disesatkan oleh Allah, tidak melenceng dari siraton mustaqimah. Kemudian beliau minta Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita minta kepada Allah agar selalu kita mendapatkan kasih sayang Allah, dan setiap langkah ke depan wa hayyi lana min amrina rasyada, setiap langkah yang akan kita lakukan ke depan selalu dinaungi dengan irsyad, selalu dinaungi di dalam pintu jalan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dulu yang kita bahas pada siang hari ini, muqaddimah yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed, yang dikenal dengan Syafi'i Shaghir, ahli fikih. Saking hebatnya beliau dijuluki Syafi'i, Imam Syafi'i Shaghir, yang miniaturnya Imam Syafi'i. Insyaallah apa yang beliau doakan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah yang mana yang ikhwan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau bagi yang akhwat silakan tulis di kertas, nanti ada panitia yang mengambil. Oke, yang mau tanya angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya, Ustaz? Bagaimanakah sikapnya kita ketika ingin menceritakan kisah sahabat yang di dalam kisah itu sedikit mendiskreditkan seorang sahabat tersebut? Seperti contoh ketika kita ingin menegur keluarga atau sahabat yang durhaka kepada orang tua, lalu kita menceritakan kisahnya Alqamah. Itu bagaimana kondisi kita ketika kita menceritakan itu sedangkan dia adalah seorang sahabat? Bagaimana sikap? Sikap itu akan timbul kecuali kita tahu. Karena jikalau sikap itu keluar dari ketidaktahuan, maka sikapnya sudah tentu meleset. Jadi untuk menceritakan tentang apa yang terjadi yang dilakukan oleh para sahabat, kita tahu sahabat Nabi Muhammad SAW mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa langsung duduk belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Pendidikan langsungnya dari Nabi Muhammad, mendengarkan Al-Quran langsung dari lisan Nabi Muhammad, mendengarkan hadis langsung juga dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad ngomong khairul quruni qarni, menjadi pembahasan ulama, apakah seluruh sahabat itu baik? Apakah seluruh sahabat itu istimewa? Jawabannya iya, seluruh sahabat itu baik, seluruh sahabat itu istimewa. Kebaikan dan keistimewaan mereka itu adalah ketika mereka dipilih oleh Allah untuk bisa langsung mengambil agama dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka mereka selain menjadi contoh untuk bab ibadah, juga ada beberapa sahabat yang dijadikan sebagai sampel oleh Allah untuk sikap Nabi Muhammad ketika menghadapi daripada pelaku maksiat. Jadi jangan heran ada sahabat yang ada riwayatnya melakukan daripada maksiat, bahkan dosanya dosa besar. Jangan heran. Lu kenapa? Karena dari cerita itu kita bisa belajar apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika menyikapi pelaku maksiat. Ketika di zaman Nabi tidak kata hukum zina, maka sekarang ini tidak kata hukum zina. Ketika di zaman Nabi tidak kata terjadi pencurian, maka sekarang ini tidak kata kisos dan seterusnya. Artinya itu sudah ada di zaman Nabi dan diadakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka para sahabat itu sebagai sampel, sebagai contoh untuk kita setelahnya umat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita menceritakan cerita-cerita sahabat tersebut, mano sikap kita biar tidak salah, biar tidak meleset. Cagonyo, yo belajar. Kita pelajari dulu secara menyeluruh, secara keseluruhan, sehingga
apa yang kita keluarkan, baik sikap melalui perbuatan atau sikap reaksi melalui tulisan ataupun melalui lisan, itu tidak meleset dari kebenaran, karena kita tahu secara menyeluruh. Kalau tidak tahu secara menyeluruh, kan banyak sekarang ini yang dionyo pinter ngomong, yang dionyo pinter nyimpulkan, ya pinter ngomong be, tapi tidak tahu. Pinter ngomong, pinter apa? Pinter nyimpulkan, tapi dionyo tidak tahu, akhirnya omongannya salah, akhirnya kesimpulannya salah. Bahkan jangankan sahabat, tentang Nabi Muhammad mereka salah menyimpulkan, mereka salah untuk membicarakan tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebabkan apa? Jahlu, disebabkan karena kebodohan. Jadi mana sikap kita? Belajar dulu, pinter dulu baru ngomong. Belajarlah dulu baru ngomong. Wallahu a'lam. Dari akhwat, yang pertama, apakah boleh perempuan yang sedang haid memegang Al-Quran yang memiliki terjemahan? Kedua, apakah pemahaman dapat kita sesuaikan dengan keadaan karena adanya orang di sekitar kita yang tidak sepaham dengan kita, atau pada saat itu kita berada di tempat yang berbeda paham dengan kita? Al-Quran apakah boleh disentuh oleh yang tidak berwudu atau yang dionyo hadas besar, yaitu seperti junub ataupun haid? Jawabannya, jikalau Al-Quran itu murni mushaf, maka dilarang. Jikalau itu ada terjemahan dan hanya sebatas menyentuh, jikalau itu terjemahan dan terjemahannya itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan ayat Al-Quran, misal terjemahannya 60%, Al-Qurannya 40%, maka itu tidak bermasalah. Yang penting yang dia sentuh bukan ayatnya, yang penting yang dia pegang bukan ayatnya. Jikalau yang dia pegang itu ayatnya, maka itu haram. Kalau dia bawa Al-Quran atau mushaf tadi dia bawa, sedangkan di situ ada terjemah, maka seperti tadi 60-40, jikalau dia terjemahnya lebih banyak, itu tidak bermasalah, karena itu tidak bisa disebut sebagai murni mushaf, tidak bisa disebut sebagai murni mushaf. Cuma ini pembahasan di dalam ilmu fikih. Artinya dalam segi adab, selama kita tidak dituntut oleh keadaan, tidak darurat untuk melakukan hal yang demikian, maka tidak perlu kita membawa yang seperti itu meskipun terjemahannya lebih banyak. Kenapa? Karena adakah dari kita yang mampu untuk ngitungi berapa banyak jumlah huruf antara huruf ini sama huruf itu? Kan tak hati. Takutnya kaget malah banyaklah Al-Quran. Kalaupun banyak terjemah, maka untuk adab, karena di situ ada kalamullah, ada firman Allah, maka kita hormati untuk kita bawa, kecuali kalau kita suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Yang kedua, anak tidak bisa jawabnya karena pertanyaannya itu masih gemang-gemang. Pertanyaannya masih gemang-gemang, tak baca anak jawabnya. Manusia, apakah pemahaman itu bisa berubah dengan keadaan? Apakah pemahaman dapat kita sesuaikan dengan keadaan? Kita sesuaikan dengan keadaan. Di saat kita bersama wong yang berbeda faham sama kita, kita menyesuaikan. Naam, demi persatuan, ana memiliki pemahaman bahwa ini adalah ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW, seperti kunut. Menurut pemahaman kita mazhab Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah ab'ad dari sunnah solat. Mungkin sebagian yang lain menganggap kunut itu bukan perkara sunnah, tidak katik dalilnya dan seterusnya. Cuma kalau ketika kita bersama dia, pas kita sama-sama dia, apakah kita bisa sesuaikan pemahaman ini? Kita sesuaikan dengan keadaan. Naam, itulah yang seharusnya untuk dilakukan oleh setiap umat Islam. Lebih mengedepankan sesuatu yang sama dibandingkan sesuatu yang beda. Kita sama-sama sholat kok. Kita sama-sama sholat. Dia tidak kunut, dia sholat. Anak kunut, anak sholat. Bedanya kita cuma di sikok poin. Dan poin-poin yang lain kita justru banyak kesamaan. Lalu buat apa kita bermusuhan di saat
ternyata banyaklah persamaannya dibandingkan perbedaan. Jadi itu bisa disesuaikan, bukan merubah pemahaman, cuma penyesuaian sikap supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Allah a'lam. Assalamualaikum Bu. Anda ingin bertanya apa? Waalaikumsalam Bu. Anda ingin bertanya apa hukum posting foto di media sosial bagi laki-laki dan bagi perempuan, dan juga apa tanggapan Habib mengenai dakwah yang dilakukan di media sosial. Syukran Bu. Assalamualaikum. Masalah foto, maka foto itu bukan bagian daripada aurat. Foto itu bukan wong. Yang tidak boleh ditengok itu wong. Wong itu bukan foto, foto itu bukan wong, ya kan? Ya tak? Foto itu adalah kalau dalam bahasa Arabnya itu habsudzil. Habsudzil. Habs itu menahan, zil itu bayangan. Jadi di saat kita ditangkap gerakan kita oleh kamera, maka yang ditangkap tuh bukan kitonyo, tapi bayangan kita, gerakan kita. Sehingga mantep, ada pose yang lagi cak ini kan, ada pose yang lagi cak itu, dan seterusnya. Jadi pada hakikatnya foto itu bukan wong, wong itu juga bukan foto. Nah, yang diharamkan untuk kita melihat dan seterusnya itu yang dijingok itu adalah wong. Kenapa? Karena ada perintah kita untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan. Yang lanang jangan panjang-panjang nyingok betino yang bukan muhrim. Yang betino jangan panjang-panjang nyingok lanang yang bukan muhrim. Kenapa jangan panjang-panjang? Karena pandangan itu adalah barid, adalah awal-awal cikal bakalnya terjadi maksiat-maksiat yang besar yang berujung kepada zina. Kita bukan hanya diharamkan untuk berbuat zina, tapi segala sesuatu yang mendekati zina itu diharamkan, dan cikal bakalnya adalah an-nazar. An-nazaru kata Nabi Muhammad sahmun min sihami iblis. An-nazaru pandangan itu sahmun adalah anak panah min sihami iblis, dari anak-anak panah punya iblis. Kalau kita terjingok harim atau harim jingok rejal, tekeno panah yang beracun miliknya iblis, bukan setan. Iblis itu lebih hebat daripada setan. Iblis, bukan setan, iblis. Nah itu apa namanya? Jadi yang tidak boleh itu wong, wujud manusia. Kalau foto boleh apa tidak? Nah foto itu sama baca kita nyingok tembok. Segala sesuatu jikalau kita pandang kemudian bisa menimbulkan syahwat, maka jadi haram. Apakah sesuatu itu? Terserah apa baik. Yang penting kalau kita syahwat menimbulkan hayajanun nafs, bergejolak gitu punya. Kalau betino tuh hayajan nafasnya tuh gedug ada kecertan, budak tuh ganteng. Nah, kalau kita lanang tahulah dewek mano Jadi apa namanya, yang segala sesuatu yang bisa memancing daripada hayajanun nafas atau syahwat, apapun yang kita jingok, jangankan foto. Kita misalnya ada budak betino nyemu jilbab. Ini roti, anak jilbab Jangan inti ustaz itu roti. Nah berdebat di sini Berdebat terus lagi gitu. Ini nih jilbab. Dijemurnya bisa budak-budak kos-kosan kan. Akhirnya ada yang lanang tadi nyingok jilbab. Ini hoyalnya tingkat tinggi. Dijingok. Akhirnya dia syahwat, nyingok itu haram. Lu kenapa? Haramnya gara-gara nyingok kita timom. Ya, jadi itu kan, dan seterusnya. Nah, foto haram atau tidak? Ya itu sama. Apakah menimbulkan syahwat atau tidak? Oh, tidak Ustaz, tenang baik. Aku tuh kalau berfoto maki cadar. Itulah nahekan orang sekarang ini. Ente itu bercadar, itu untuk nutup diri. Kalau ente menutup diri, otomatis jangan takut lagi ente di medsos. Apalagi kalau walaupun pakai cadar. Karena sekarang ini macam-macam manusia. Manusia ini macam-macam. Dia nya bercadar, yang dijingok matonya jadilah. Ya, matonya jadilah. Jingok dah. Oh bagus. Nah, ini kadang-kadang ada nyebut takut kamu nyingok ini dulu, jadi teliti dulu kan. Intinya kita tutuplah kemungkinan.
Tutuplah kemungkinan karena kita tidak tahu wajah kita ketika kita tampilkan di dalam medsos itu.